Oke, jadi kali ini kita coba set yang baru ya. Aku mau nanya kalian nih, menurut kalian lebih bagus set yang ini atau set yang biasa aku pakai buat review? Di sini aku coba gaya rambut baru nih, kayak rambut jamet ya kali ini ya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal nge-review sebuah power bank yang harganya di bawah 100.000 tapi memiliki kapasitas sebesar 12.000 mAh. Setauku kan ya, biasanya power bank itu standarnya itu 10.000 mAh, itu harganya 100.000. Nah, ini di bawah 100.000 kita mendapatkan kapasitas sebesar 12.000 mAh. Ini adalah review power bank dari merek Alpowers Mini Power Bank. Oke, jadi pertama kita jelasin sedikit ya fisik dari power bank ini, oke? Nah, ini dia produknya. Jadi keseluruhan bodinya itu terbuat dari full plastik. Bisa kalian dengar sendiri. Dari belakang bentuknya seperti ini ya. Ini udah mulai banyak lecet-lecet ya, karena aku terlalu ini sering kegesek-gesek jadi banyak lecet nih. Nah, ini aku udah make selama beberapa hari ya. Ini baru dibeli kemarin dan udah pernah di unboxing juga. Jadi yang belum nonton video unboxingnya kalian bisa cek di sini. Ya. Kita bahas dari bodi belakangnya. Di sini ada tulisan power bank capacity 3,7 volt 12.000 mAh. Input DC 5 volt 1 ampere, output 5 volt 1 ampere. Ya, jadi dia punya dua port dari micro USB dan USB Type C yang masing-masing outputnya itu sebesar 1 ampere. Nah, yang agak aneh di sini adalah di buku manualnya atau di boxnya sendiri itu dijelasin bahwa dia fast charging sebesar 2 ampere. Tapi justru di power banknya itu masing-masing 1 ampere. Itu agak membingungkan sih. Tapi ya mungkin maksudnya gabungan dari keduanya mungkin ya. Tapi oke lah, nanti kita bahas di bagian itu. Nah, tampak samping polos-polos saja, bawah juga. Samping kiri itu ada tombol powernya ya, yang kalau kita tekan dia akan muncul indikator baterainya. Ini awalnya aku bingung nih, ini ada angka-angka yang entah maksudnya apa ya di bagian atas. Ternyata ini adalah indikator baterainya. Ada 4 golongan angka di sini, 25, 50, 75, 100. Jadi masing-masing akan berkurang kalau kapasitasnya berkurang gitu. Depannya kira-kira seperti ini keren banget sih. Bahannya plastik. Ini bahannya plastik, cuma kelihatan kayak kaca premium gitu. Terus di bagian atas dia ada dual port USB dan dual port micro USB atau Type C. Kalian bisa pilih atau kalian bisa ngecas sekali dua juga bisa. Terus di sini ada dua LED. Ya, kira-kira kayak gini LED-nya, nggak terlalu terang sih. Cuman ya cukup membantu lah. Oke, dari body fisiknya kira-kira seperti itu. Dalam paket pembelian kita juga dikasih ini kabel berwarna putih, kabel micro USB ya. Kabel ini nggak support fast charging pastinya, ini kayak kabel abal-abal gitulah. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari power bank ini. Kita bahas dari kelebihannya dulu ya. Nah, kelebihan yang pertama, dia memiliki desain yang sangat keren lah bisa dibilang. Looks-nya cukup premium. Apalagi di bagian depannya ini kayak kaca yang cukup reflektif, padahal ini bukan kaca, ini plastik ya. Desainnya minimalis, cuma segenggaman gini doang, kecil. Terus kelebihan yang kedua, dia punya LCD panel. Biarpun ini sebenarnya termasuk kekurangan juga, nanti aku jelasin ya kenapa LCD panelnya ini juga bagian dari kekurangannya. Yang ketiga, dia punya 2 LED, 2 USB, dan 2 port charging. Cukup lengkap di sini ya. Ya itu aja sih untuk kelebihannya. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama, biarpun desainnya ini cukup premium, tapi bahannya sendiri ini full plastik. Full plastik yang cukup ringkih sebenarnya. Jadi ya, untuk membawanya harus hati-hati lah, karena takutnya kebentur apa gimana segala macam kan, komponen yang ada di dalam bisa kenapa-napa gitu. Terus yang kedua, dari sisi LCD panelnya nih. Nah, entah kenapa LCD panelnya nih dia cuma ada di atas doang. Dia cuma segaris gini doang LCD panelnya. Menurutku alangkah lebih baiknya gitu dikasih apa gitu kayak di bagian bawahnya ini biar nggak kosong gitu aja gitu kan. Terus kekurangan yang ketiga itu ada di indikator baterainya sendiri. Powerbank ini pernah aku cas selama semalaman, dia nggak ada indikasi bahwasannya dia baterainya kapasitasnya sudah penuh. Dia nggak ada indikasi seperti itu. Kalau angkanya sudah menunjukkan 100, dia nggak akan berhenti berkedip. Tapi ketika dicabut dan dicek indikator baterainya, dia udah 100. Nah, itu cukup membingungkan. Jadi minusnya di situ aja sih. Jadi kita masuk ke kesimpulan, apakah produk ini cukup recommended untuk kalian? Aku sendiri pakai powerbank ini untuk emergency doang ya, jadi bukan kebutuhan yang kayak dipakai setiap hari gitu, bukan. Menurutku ini worth it sih untuk kalian yang budgetnya minim dan pemakaiannya nggak terlalu intens. Ini cukup recommended buat kalian yang minim budget dan bukan untuk jangka panjang pastinya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini, jadi cukup sekian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Dadah.